2000 tahun yang lalu Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Kami bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Sebab maut sudah tidak bersengat lagi karena telah dipatahkan oleh Yesus Tuhan kami. Amin. Dan kami tahu hari ini semua ketakutan kami pun dipatahkan. Semua persoalan, pergumulan, penyakit kami sudah dipatahkan. Amin. Tidak ada lagi sengat pada maut yang bisa mengancam hidup kami. Sebab proteksi Yesus dan darahnya itu sempurna buat kami. Tuhan, kami tahu tidak kebetulan kami hadir pada pagi hari ini. Kami tahu ada maksud Tuhan yang sempurna. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar terjadi pagi ini sesuai dengan iman kami. Amen. Apa yang kami perlukan sudah Engkau tanggung semua. Yes. 2000 tahun yang lalu. Yes, Lord. Dan Engkau berkata sudah selesai. Amen. Maka selesai semua pergumulan kami hari ini. Amen. Oleh karena apa yang sudah Engkau tanggung 2000 tahun yang lalu. Ya. Hamba berdoa tidak satu orang pun pulang kecewa dalam hatinya. Tapi semua pulang dijamah dan diberkati dan diubah hidupnya. Amen. Dan disembuhkan dan terima mujizat dari Tuhan Yes. kami sendiri. Terima kasih Bapa. Sekarang berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian kepada anak-anak-Mu. Buka mata hati kami, supaya kami boleh melihat akan terang kebenaran-Mu sendiri. Dan kemuliaan itu hanya bagi Yesus Tuhan kami, karena semua asalnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang berharap ada Dia berkata, amin. Berikan kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20, lihat pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari perhatikan baik-baik akan bagian firman ini dan percaya Tuhan akan kerjakan sesuatu yang kuat bagi hidup kita. Amin. Saya mau tanya siapa yang datang berharap Tuhan akan buat mujizat dalam hidup Anda pada pagi ini. Alright. Yohanes pasal yang ke-20. Lihat pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saya mau ajak Anda membayangkan akan situasi pada waktu itu. Bagi begitu banyak murid Tuhan, itu merupakan hari-hari yang membingungkan. Dan hari itu merupakan hari yang sangat membingungkan bagi pikiran dan hati mereka. Ada begitu banyak berita yang simpang siur, dan mereka dengan cepat lupa akan apa yang pernah Yesus sampaikan, bahwa Dia harus mati dan bangkit pada hari ketiga, dan mereka harus menjumpai Dia di Galilea. Tapi di antara peristiwa yang terjadi pada kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu,
adalah peristiwa penampakan dirinya kepada seorang wanita yang pernah dilepaskan dari 70 roh jahat yang bernama Maria Magdalena. Saya mau tunjukkan beberapa hal yang sangat penting buat saudara pada hari ini. Kalau Anda perhatikan, baik malaikat-malaikat maupun Yesus sendiri pada mulanya mengajukan akan pertanyaan yang sama kepada perempuan yang sangat berduka dan kehilangan akan pegangan hidupnya. Wanita ini merasa bahwa Yesusnya atau mayat Yesusnya diambil orang. Ketika dia melihat kubur telah kosong dan mayatnya tidak di situ lagi, malaikat itu bertanya satu pertanyaan yang kelak akan diulang lagi oleh Yesus. Pertanyaannya berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Beberapa saat kemudian, Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya. Hanya Maria belum mengenali bahwa itu Yesusnya. Dan Tuhan yang mengasihi dia mengajukan pertanyaan yang sama. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tapi kalau kita melihat akan kenyataan seperti ini, saudara, pertanyaan itu tidak menjawab apapun dalam hidupnya. Hari ini ada begitu banyak orang yang menangis hidupnya. Ada pertanyaan yang diajukan dalam kehidupan kita. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Setiap kali kita menghadapi penderitaan, apapun juga bentuknya, apakah masalah dengan orang lain, apakah masalah dengan penyakit kita, dengan tubuh kita, ataukah masalah dalam keluarga kita, atau masalah dengan diri sendiri sebetulnya. Ada pertanyaan besar yang selalu dipertanyakan orang maupun diri kita. Pertanyaannya adalah, mengapa? Seorang saudara pernah bertanya, "Mengapa Tuhan beri aku penyakit ini? Mengapa Tuhan beri aku persoalan ini?" Semua kita tahu persoalan dan penyakit bukan dari Tuhan. Tapi pertanyaan mengapa seringkali juga tidak pernah bisa memberikan atau menghasilkan jawaban yang memuaskan. Malaikat bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saya tidak tahu akan hidup saudara hari ini, tapi I think ada beberapa orang yang batinnya sedang menangis. Mungkin malaikat sedang bertanya kepada saudara, "Ibu, mengapa engkau menangis?" "Saudara, mengapa engkau menangis?" Dan engkau mungkin berkata, itu pertanyaan yang sama. Mengapa aku harus melewati semuanya ini? Mengapa aku harus mengalami semuanya ini? Pertanyaan mengapa tidak berujung pada jawaban yang bisa membalikkan arah hidupnya. Hari ini banyak orang mencoba untuk mengerti apa yang dia alami ini, mengapa dia mengalami ini. Dan kalau terus itu pertanyaan itu muncul, saya khawatir malah ada orang-orang yang kemudian menyalahkan Tuhan. Ketika akhirnya itu pertanyaan tidak terjawab dalam hidupnya. 2 kali ditanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yang pertama dia berkata, "Tuhanku telah diambil orang." Tapi ketika pertanyaan kedua ditajukan, dia menuduh Yesus yang mencuri mayat itu. Saudara bisa perhatikan di sini. 2 kali ditanya dan 2 kali tidak terjawab sebetulnya. Dan sebetulnya dia menangisi sesuatu yang sangat-sangat tidak menolong dia. Seandainya itu mayat dikembalikan kepada Maria Magdalena, mungkin berhenti tangisannya. Tapi tetap dia menangis kekal di neraka. Sebab kalau Yesus tidak dibangkitkan, Paulus berkata, sia-sia iman kita. Tapi yang benar, 2000 tahun lalu, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Yang membuat iman kita hari ini tidak pernah sia-sia. Perubahan mendasar terjadi, saudara. Ketika Yesus sadar, pertanyaan pertama tidak memberikan perbaikan apapun bagi hidup Maria Magdalena. Ada satu kata yang begitu powerful yang dia ucapkan.
Apa itu? Ketika dia panggil namanya. Ada perasaan belas kasihan dan kasih yang besar. Melihat salah seorang muridnya hanya bisa menangis, meratapi mayatnya. Dan detik itu dia hanya berkata, Maria. Pada saat namanya dipanggil, saudara, dia tahu suara siapa itu. Kalau Anda baca kitab Wahyu, Yohanes pernah bersaksi, aku mendengar suara yang dulu pernah aku dengar. Yesus kalau dia panggil nama kita, domba-dombanya mengenali akan suaranya. Yang paling luar biasa adalah kita punya Tuhan yang tahu nama kita masing-masing. Satu kata dia panggil namanya, itu bicara jutaan kata yang begitu meyakinkan. Langsung Maria mengerti, ini Tuhan yang kenal aku dan tahu hidupku. Lihat Yohanes pasal 10, saudara. Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes pasal 10. Mari lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan perhatikan, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. The good news is, kabar baiknya adalah, sekalipun kau tidak tahu mengapa itu jawabannya apa, tapi hari ini Tuhan mau berkata, aku mengenal engkau, bahkan sebelum engkau dilahirkan. Aku tahu siapa namamu, aku kenal dia. Saya punya pengalaman yang saya rasa tidak akan pernah saya lupakan selamanya. Terjadi sekitar tahun 88 atau tahun 89 yang lalu. Sudah lebih dari mungkin sekitar 15 tahun yang lalu saya alami peristiwa ini. Dan sampai hari ini masih membekas di hati saya. Tahun itu saya diundang ke Cirebon. Dan ayah dari Pak Yusak Cipto masih hidup, Bapak almarhum Ibrahim Tanjung. Beliau beberapa tahun lalu dipanggil Tuhan pulang, sekitar tahun, saya lupa 97 atau 96. Tapi tahun itu beliau masih hidup, masih segar sekali. Tinggi besar orang. Pertama kali saya ketemu dengan beliau ini, kami ngobrol. Saya nggak kenal dia sebelumnya. Saya hormati dia karena dia orang tua dan dia anak Tuhan dan dia papahnya Pak Yusak. Lalu kemudian kami ngobrol, dia tanya dengan saya begini, kok bisa melayani? Opa ini punya kebiasaan kurang bagus sebetulnya. Suka ngetes hamba Tuhan, saudara. Saya belakangan tahu dari dia sendiri. Tapi sebelumnya saya tidak pernah ngerti. Kalau ada hamba Tuhan khotbah di rumahnya Ibu Nani, dia dengerin gitu. Kalau ngomongnya mulai ngaco, dia cateti. Nanti waktu makan, dia begini, Pak Pendeta, saya boleh tanya gitu. Tadi Bapak kok ngomong begini artinya apa? Dia pikir pendeta, wah ini papanya Pak Yusak aja tanya sama saya. Dia ngomong kanan kiri, terus dibalik. Tapi Alkitab berkata begini, dibantah, dak. Tengah-tengah makan, saudara. Langsung kenyang, berhenti makannya, saudara. Panik. Hobinya begitu. Kalau sudah begitu, dia ketawa dalam hati. Rasain pendeta ngomong seenaknya. Balik sekarang. Saya nggak tahu dia punya hobi begitu sebelum dia membuat pengakuan dengan saya, saudara.
Tapi itu pertama kali saya ketemu dengan dia, siang-siang. Bahkan sebelum saya melayani. Kami ngobrol di ruang tamu, dia tanya, kok bisa melayani? Pertama kalau ngomong halus, kalau sudah bantah itu keluar singanya saudara. Dan orang mau marah nggak bisa, orang sudah tua. Papanya Pak Yusak lagi mau dimarahi bagaimana saudara. Lalu kemudian ya saya cerita pengalaman saya cerita aja. Saya nggak tahu siapa beliau dalam pengertian suka hobinya jatuhin pendeta ngomong gitu. Saya cerita. Begitu saya cerita, mendadak ini orang tinggi besar berdiri saudara. Dia teriak, dia tunjuk saya. Itu matanya berkaca-kaca, mukanya merah. Dia bilang, kamu orangnya. Saya kaget saudara. Saya pikir seketika saya berkata gini, apa aku ini pernah berbuat jahat dengan dia? Loh ya toh? Apa aku pernah ketemu dengan dia? Enggak pernah. Apa ada perampok yang modelnya kayak saya? Apa pernah ditodong dengan orang seperti saya? Nah, ini tampang bukan kriminal saudara. Saya bilang, loh om, saya kenapa? Saudara bisa bayangin, baru pertama kali ngomong, belum sampai seperempat jam. Berdiri teriak tunjuk saya. Kayak orang ditengking, kayak dia mau melumat, istilahnya Pak Yos, nyambel setan dulu saudara itu. Terus dia, itu nafasnya sudah gitu, saya pikir, waduh jantungnya kena repot saya ini. Kenal sekali ini kalau ada apa-apa. Sudah tua, 70-an waktu itu umurnya. Terus dia duduk, terus dia cerita sama saya. Sambil dia nahan emosi itu saudara. Dia cerita sama saya. Tahun 1960, aku kedatangan tamu pendeta dari Afrika. Dia anak kepala suku di Afrika. Namanya pendeta ini Naginda, dia bilang. Dipakai Tuhan luar biasa. Khotbah di Jepara, nginep di rumah saya. Saya dampingi tiap hari dia khotbah di gereja. Tuhan pakai luar biasa. Malam terakhir sebelum besoknya dia pulang, kami makan di rumah sama-sama. Tiba-tiba ketika selesai makan, orang ini ngomong ke saya. Dia berkata, Bapak, ini ada pesan Tuhan buat kamu. Satu hari nanti, kamu akan ketemu seorang yang masih muda. Dan dia berkata, pada waktu orang muda itu bicara, seperti kamu mendengar saya bicara, di hatimu bisa keluar api yang membakar di hatimu. Kalau kamu ketemu orang itu, beritahu, Tuhan mau pakai hidupnya. Dia tanya kapan? Tidak tahu. Tapi harinya akan datang. Kamu akan ketemu orang itu. Dan kalau engkau ketemu dia, sampaikan pesan Tuhan. Tuhan mau pakai hidupnya. Dia bilang sejak hari itu, setiap ketemu hamba Tuhan yang muda, saya tanya, saya ajak bicara. Siapa tahu itu api yang sama keluar di hati saya. Dia bilang, sekian puluh tahun, aku bicara dengan begitu banyak orang. Tidak pernah aku jumpai itu. Sampai aku lupakan nubuat itu. Dan dia bilang, tadi ketika kamu bicara, tiba-tiba itu api keluar. Dan langsung aku ingat perkataan nubuatan hamba Tuhan itu. Dan Roh Kudus bicara sama saya. Ini orangnya. Sehingga aku teriak, kamu orangnya. Bayangin saudara. Tahun 60 saya belum lahir saudara. Yesus sudah ngerti saya. Ada orang modelnya kayak begini. Satu hari akan di dunia ini. Dan Tuhan sudah punya rencana atas hidupnya. Saudara mungkin tidak punya kesaksian seperti yang saya alami. Saya bersyukur. Tapi firman berkata, dia sudah mengenal kita. Bahkan sebelum kita dijadikan, sebelum kita lahir, dia sudah mengenali kita. Kalau hari ini engkau di rumah Tuhan, itu karena kasih sayangnya yang luar biasa. Dia kenal namamu, nama demi nama. Tuhan tidak pernah berkata, hei orang-orang, never. Dia panggil nama saudara, karena engkau domba-dombanya. Ketika pertanyaan yang bertanya, ibu, mengapa engkau menangis? Tidak membawa jawaban. Tapi satu kata, Yesus Tuhan panggil namanya. Waktu Tuhan berkata, Maria.
Dia tahu siapa suara itu. Segera dia berpaling, dia tersungkur, dia berkata, Rabuni. Anda bisa bayangkan, dia berharap mayat yang dia temukan. Tapi karena dengar panggilan itu, dia ketemu bukan mayat, tapi Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saya mau katakan demi kasih Tuhan, sampai hari ini tetap dia kerja luar biasa. Saya mau baca beberapa kesaksian, saudara. Teman-teman dari Rema mendokumentasikan bagus sekali. Ini total hampir 250 kesaksian. Orang-orang yang mengalami kesembuhan, yang sempat terekam oleh kami, yang sempat memberikan laporan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Izinkan saya bacakan beberapa buat saudara. Saya mau tunjukkan bahwa dia tetap mengasihi kita sampai dengan hari ini. Ada seorang ibu bernama Ibu Esther. Dia bersaksi, ini ada rumahnya, ada alamatnya lengkap, saudara. Terdokumentasi di sini. Kalau dia SMS, itu ada nomor handphonenya dia, keluar semua di sini. Dia berkata, dia sakit polip sejak umur 20 tahun. Dan sekarang dia mengaku berusia 63 tahun. Dan dia bersaksi, setelah 43 tahun polip, sekarang hidung saya sembuh total. Hidung saya tidak berbau dan bisa bernafas dengan normal. Luar biasa. 43 years, 43 tahun. Di Alkitab itu ada orang yang sakit 38 tahun. Ini orang sakit 43 tahun. Seorang ibu bersaksi, anak saya biasanya pakai kacamata. Saya ikut mendoakan. Sekarang melihat tulisan sudah terang dan jelas. Lepas kacamatanya. Siapa yang buat, saudara? Yesus. Seorang bapak bersaksi. Di daerah Karanggawang rumahnya. Saya pernah jatuh dari tangga, tulang pinggul patah, sehingga kalau jalan mesti pakai alat bantu. Anda tahu? Ajaib. Dia berkata, sekarang saya bisa jalan tanpa alat bantu dan tidak sakit sama sekali. Siapa yang buat, saudara? Saya nggak tahu kalau Anda nggak percayakan nama itu. Ada seorang bapak berkata, benjolan di kepala sudah disembuhkan. Ada lagi yang berkata, dari Kudus ini, seorang perempuan. Dia waktu itu dalam perjalanan dari Ungaran untuk pulang. Di mobil. Dia menerima kesembuhan. Benjolan di payudara kanan hilang dan tidak nyeri lagi. Sekali. Amen, saudara. Siapa yang buat ini? Luar biasa. Seorang ibu di Salatiga, dia berkata sudah sembuh dari mata kanannya yang tidak bisa melihat. Mata kanannya tidak bisa melihat. Dan dia bilang, Tuhan telah sembuhkan dia. Ini orang yang langsung, saudara. Dia kirim SMS ke radio, sehingga kita bisa tahu mengapa dia sembuh. Yesus sembuhkan dia. Lihat lagi. Seorang berkata, Yesus sudah sembuhkan benjolan di payudara kiri saya. Syukur buat nama Yesus yang ajaib dan terbukti kuasanya. Dia berkata seorang ibu di sebuah desa di Temanggung. Saya bacakan beberapa lagi buat saudara. Ini yang terjadi Jumat yang lalu, 2 hari yang lalu. Ada seorang bapak di Banyumanik. Ini menyentuh sekali. Dia bersaksi begini, 2 Desember 2002 kemarin, didiagnosa dokter kena stroke, tidak bisa bicara, dan tidak bisa digerakkan badannya.
sekarang bisa bicara dan telepon sendiri ke radio dan badannya bisa digerakkan. Ini ajaib. Dia berkata gini, ini nih saya telepon sendiri nih, saya buktikan saya ngomong sekarang. Dari Desember tahun 2002. Ada seorang ibu di Gedung Pane bersaksi. Ada di duburnya ada benjolan sebesar biji pepaya. Keras seperti batu. Dan malam itu hilang. Ada seorang ibu di Kudus lagi bersaksi. Suami disembuhkan dari sakit stroke. Sekarang rasanya enteng dan mulai bisa digerakkan. Lagi saudara, seorang ibu di Citarum bersaksi. Di leher ada benjolan. Sekarang sudah hilang dan sembuh. Ada seorang ibu lagi bersaksi di Kuala Lemas. Beberapa hari yang lalu stroke. Ini banyak orang stroke. Kaki dan tangan lemes dan bicaranya agak pelo. Sekarang kaki dan tangannya sudah normal kembali. Dan bicaranya sudah lebih baik. Biasa orang kalau kena stroke, orang berkata ini hopeless. Dan tidak mungkin tertolong. Seumur hidup akan cacat. Yesus yang kita sembah. Dia hidup dan dia bangkit dari antara kematian. Luar biasa ini. Seorang bapak, dia memberikan SMS-nya. Nama saya Hartono, jalan segini di Kudus, telah disembuhkan Tuhan dari stroke sore ini. Luar biasa ini. Satu lagi orang berkata, telunjuk tangan kiri saya sudah sembuh dari sakit yang tidak dapat digerakkan selama 1 tahun. Kini sembuh total. Seorang bapak usia 66 tahun. Seorang ibu di Puri Anjas-Moro bersaksi mengalami tangan kanannya susah digerakkan selama 1/2 tahun. Dan waktu berdoa di pundak kanan terdengar suara kayak berderak begitu. Dan sekarang sembuh total. Seorang perawat di Kudus bersaksi, Tuhan telah sembuhkan saya dari benjolan di payudara. Dia seorang perawat di sebuah rumah sakit di Kudus. Aku rasa dia tidak bohong, saudara. Dia tahu apa artinya, dia pakai istilah kedokteran di sini. Seorang ibu di Tanah Mas. Ini menarik sekali. Jari telunjuk sebelumnya ada kutil yang punya akar. Dokter mengatakan harus dioperasi. Setelah berdoa, kutilnya hilang. Di depan mata, hilang, saudara. Ajaib Tuhan kita. Ajaib. Seorang ibu lagi bersaksi. Dia berikan SMS-nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena hari ini Tuhan sembuhkan aku. Sehingga benjolan di payudara hilang. Seorang ibu usia 75 tahun. Bersyukur. 75. Kakinya sakit karena keropos tulang. Seringkali orang berkata, ibu usia berapa? 75. Nah, ya sudah wajar toh. Keropos tulang. Untuk apa disembuhkan? Yesus tetap peduli, saudara. Dia bersaksi sekarang sudah sembuh. Ditekuk, tidak sakit lagi. Ajaib. Ini yang saya paling suka, saudara. Seorang saudari di Karangjati, dia tulis SMS, dia berkata gini, Papa saya yang terganggu pikirannya, tidak bisa apa-apa. Sekarang telah pulih. Dan masih di depan radio sambil mengucap syukur. Kemudian dia berkata begini, aku senang bisa bercanda dengan Papa seperti dulu lagi. My God. Anda bisa bayangin kalau Anda punya orang tua terganggu pikirannya. Di depan radio, Yesus sembuhin dia. Seorang anak nemu papanya lagi. Kalau orang itu sakit fisik, saudara, berat merawatnya. Tapi kalau terganggu pikirannya, secara lebih berat. Secara mental berat. Kalau dia punya anak perempuan, Anda pikir ada orang mau ngelamar dia? Nah, anaknya orang rodok ngono. Ayo. Engko nek putuku kayak ngono pi. Betul enggak? Orang mikir gitu enggak? Jujur loh, saudara. Saya waktu baca ini saya bilang, tapi ini anak lugu sekali. Yang dia senang apa? Aku senang bercanda dengan Papa seperti dulu. Mungkin dulu cuma diem aja, saudara. Tadinya mungkin senang dengan kumpul dengan anak-anaknya.
Saya bilang, Tuhan terima kasih. Luar biasa. Lagi saudara ya, beberapa lagi ya. Ini bagus sekali, saya nggak bisa bacakan semua. Ada seorang ibu usia 66 tahun di Paraan saudara. Telah dapat berdiri sendiri dari duduk di karpet. Dia berkata setelah 6 tahun tidak dapat berdiri, kalau duduk di bawah gitu ya. 6 tahun tidak bisa berdiri sendiri bila tidak dibantu oleh karena stroke. Setelah 6 tahun sembuh. Ini agak aneh tapi saya baca baik Pak Saudara. Pergumulan sehari-hari, sebulan demi sebulan beberapa ibu ya. Ini orang sakit karena datang bulan Saudara. Saya bacakan aja tulisannya ini SMS-nya, bukan karangan saya. Setelah ikut berdoa, keluar perongkolan darah. Ada orang yang sesak nafas, sendinya sakit. So many. Ini buktinya, evidence. Yesus kita hidup sampai hari ini. Kalau orang-orang ini ditolong, kenapa kita tidak, saudara? Mungkin selama ini ada orang yang bertanya pada Anda, mengapa engkau menangis? Tapi itu pertanyaan tidak pernah bisa menimbulkan jawaban. Sampai dia dengar suara Tuhannya yang panggil namanya. Satu kata powerful. Ketika Tuhan berkata, Maria. Apakah kau bisa mendengar Tuhan sedang panggil namamu pada hari ini? Saya berdoa, Tuhan buat sesuatu buat kehidupan kita malam ini, saudara, pagi ini, amin. Tutup Alkitabmu, mari arahkan hatimu ke Tuhan. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman, sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman, sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Katakan lagi keluar dari hati. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuh. Mari berdiri sama-sama. Berdiri, angkat tangan dan sembah Dia. Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan yang sempurna. Kau berfirman, sembuhkan sakitku.
Sebelumnya saya bacakan satu lagi, Tuhan ingatkan saya. Saudara, hal-hal begini yang membuat betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Dia buat kita 2000 tahun yang lalu. Seorang adik ini di luar kota, di kota Pati sebetulnya. Dia kirimkan SMS kepada kita. Haleluya. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan doanya. Kakak ipar saya sudah sembuh dari kanker dan suaminya sudah kerja di Pati, kumpul lagi dengan keluarganya. Saudara bisa bayangin ketika orang berkata kanker kayak orang divonis, hitung aja tinggal berapa waktu lo bisa hidup. Dalam bayangannya dia akan pisah dengan keluarganya. Tapi Tuhan kita luar biasa. Dia satukan lagi keluarga ini. Dia tambahi waktu-waktu untuk menikmati hidup bersama-sama. Bukankah kita punya Yesus yang luar biasa? Don't give up. Jangan pernah menyerah. Sebab Yesus sudah mengatasi semuanya. Saya berdoa, pagi ini giliran saudara. Terima anugerah yang besar dari Dia. Amen. Kaulah Tuhan. Semua angkat tangan dan sembah Tuhan yang baik. Yang sembuhkan. Kau berfirman, sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman, sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan. Katakan lagi, nyanyi dengan iman. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman, sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Ya, katakan lagi. Oh, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Nyanyi dengan iman. Sementara engkau nyanyikan lagu ini saja, engkau sudah bisa mengalami kesembuhannya. Nyanyi dengan iman, buat confession dengan iman, pengakuan dengan iman. Biarkan anugerah semuanya dialirkan.